kembali lagi bersamaku Brigita Melinda di Ciltok Culture Talk. Nah, talk show pada hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang seru banget nih. Kita akan membahas tentang anak rantau. Kira-kira anak rantau di Jogja kehidupannya gimana ya? Nah, gak usah berlama-lama lagi, kita akan sambut ketiga bintang tamu kita hari ini. Mari masuk semuanya. Halo. Silakan dulu semuanya, silakan dulu. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik. Puji Tuhan. Oke deh. Tapi sebelum mulai, boleh dong aku pengen ajarin kalian jargonnya Ciltok. Boleh banget. Nanti kalau misalnya aku bilang Ciltok, kalian bilang Culture Talk, oke? Oke. 1, 2, 3, Ciltok Culture Talk. Wah, keren-keren semua nih. Nah, kan teman-teman semua nih udah pada cantik-cantik dan pada siap. Boleh dong perkenalkan diri ke kita? Boleh banget sih kak. Aku pakai bahasa daerah aku ya. Boleh banget. Halo semua, gue Nusi Prajalau, Sian Balikpapan, Kalimantan Timur. Naya Prahau Tubuti Balikpapan, awalnya mudah Batak tuh. Yeay. Aku tidak pakai bahasa daerah aku, dia mau kalah. Boleh, harus semangat. Iya. Oke. Halo bolo-bolo kabeh, ya opo kabare? Kenal lo, aku Ivana, asalku teko Malang. Salah satu jiwa Aremania. Ini makin keren. Gimana nih kalau misalnya kata yang paling ujung? Kalau aku juga nggak mau kalah nih dengan mereka berdua. Halo muda-muda, apa kabar kita semua nih? Kenalin, aku Clarence dari Pontianak. Salam kenal ya. Wah, semuanya keren. Tapi kalau aku boleh jujur, aku nggak ngerti apapun dari tadi yang kalian ngomongin. Maaf banget ya, aku cuma tahu nama kalian sama asal kalian. Nah, tapi kalau boleh tahu, ini kan kalian anak rantau di Jogja ya? Iya. Nah, kalian tuh ada pengalaman nggak sih hal yang unik atau apa tuh yang pernah kalian alami? Boleh diceritain mungkin? Pasti ada dong kak. Nah aku nih mau bahas tentang sosok aku terutama di menunjuk arah jalan Jogja. Itu beda banget sama tempat aku. Nah aku kan di Balikpapan nih. Kalau di Balikpapan tuh kayak kiri kanan gitu. Tapi kalau di sini kan pakai arah matahari toh, Bener-bener. utara, timur, dan lain sebagainya. Nah aku pernah tuh naik ojek online sama temanku kebetulan yang jadi ojek online ini. Kalau mungkin dia orang baru, dia nggak tahu seluk beluknya kota Jogja gimana. Terus dia naik aku nih, habis ini ke utara ya mbak, habis ini ke barat ya mbak. Terus aku jawab terus tuh, iya mas, bener mas, terus aja mas. Nah, aku kan kayak, hah, dia juga nggak tahu nggak tuh, jadi kayak sama-sama kayak orang buta untuk orang buta gitu loh. Terus kalau kemudian kami kesasar karena kami sama-sama nggak tahu dan aku nggak ngerti arah mata angin barat utara itu di mana. Nah sama satu lagi, aku pernah kaget sama klakson. Di sini tuh klakson digunakan untuk apa orang juga kan? Kalau di tempatku tuh klakson digunakan kalau bener-bener udah emosi karena orang tersebut ngalangin jalan gitu. Aku kaget dong, aku perasaan jalannya nggak tengah-tengah aman, kok aku diklaksonin? Ternyata itu cuma teman aku yang asli Jogja yang nyapa aku kayak klakson. Nah di situ aku baru tahu, oh ternyata gini budaya Jogja. Tapi emang bener banget sih, aku juga sempat menetap di Jogja dan itu emang aku nggak tahu sama sekali yang namanya arah mata angin. Aku minta tanya ke mbahku ngasih tahu pakai arah mata angin. Aku bener-bener nggak tahu, nggak paham. Oh iya, aku juga iya doang. Akhirnya aku malah pakai Google Maps. Nah kalau misalnya itu kan Kak Sifra tuh udah tahu kan arah mata angin. Maaf kalau misalnya klakson tuh digunain untuk nyapa. Bener-bener. Nah pernah nggak sih Kak Sifra tuh kayak akhirnya nyapa orang tuh pakai klakson? Sejauh ini belum sih ya, karena kan juga jarang naik motor dan aku tipe orang yang malas banget bunyiin klakson. Bukan malas sih sebenarnya, lebih ketakut. Karena ketakut orang itu kaget, apalagi orang tua kan ya. Emang agak berbahaya tapi ya begitu adanya. Bener juga sih, bener. Nah kalau Kak Ivana mungkin ada pengalaman yang serupa atau malah hal yang lebih seru nih? Kalau aku beda sih, kalau aku tuh lebih ke bahasa ya. Jadi waktu aku merantau ke Jogja, aku mikir bahasa Jawa di Malang sama di Jogja itu sama. Nah jadi makanya waktu aku ngomong sama temanku yang asli Jogja, itu pakai bahasa Jawa yang biasa aku pakai di Malang kan. Nah waktu itu ada ini tugas dari dosen gitu. Terus besoknya itu aku tanya sama temanku, wis mari ta tugasmu gitu. Nah dia itu kayak mukanya bingung dan diem gitu loh. Lah karena dia bingung ya aku tanya lagi pakai bahasa Indonesia, udah selesai ta tugasmu. Terus dia dari situ baru ngerti kalau di Malang itu kata mari itu artinya sudah selesai gitu. Nah dia cerita juga nih ke aku kalau kata mari di Jogja itu sebenarnya artinya sembuh gitu.
Nah jadi waktu aku suka tanya pakai wes mari ta ke teman-temanku itu, jadinya banyak yang suka ngejoksin balik gitu loh ke aku dengan pakai gaya bahasa Malangan yang menurutku aneh, soalnya kan bukan asli Malang kan, jadi agak aneh gitu. Waduh, tapi emang bener sih yang kesalahpahaman tuh pasti sering banget terjadi, apalagi kalau misalnya kita di tempat yang masih baru dan mereka masih belum paham sama apa arti bahasa kita. Bener banget. Kalau misalnya Kak Ivana sendiri pernah nggak sih malah yang ngerasa ngalamin kalau misalnya salah paham sama perkataan temennya? Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya kalau salah paham sama temanku mungkin nggak pernah, tapi lebih ke aku yang nggak ngerti dia itu ngomong apa. Jadi temenku setiap ada suatu kejadian aneh itu dia selalu ngomong lagu ya toh, terus aku bingung dong, lagu itu artinya apa gitu kan. Nah dia cerita apa, ngasih tahu aku kalau lagu itu ternyata artinya aneh. Nah jadi setiap kali dia ngomong lagu tadi itu aku kayak mau ketawa gitu loh, soalnya menurutku itu lucu aja gitu dengerin dia ngomong pakai medok-medok dari khas Jogja itu sendiri. Aduh, ini orang Malang sama orang Jogja aja yang pakai bahasa Jawa aja, mereka kadang masih suka bingung ini apa artinya, ternyata malah banyak perbedaan kata ya. Iya, soalnya kan kalau di Malang kan Jawa Timur toh, kalau di sini kan Jawa Tengah, ternyata beda. Bener. Nah, aku udah kepo nih sama Kak Clarence, mungkin ada cerita apa nih? Nah, kalau dari aku tuh dulu sempet sama temen gue yang dari Pontianak itu nyariin tempat makan di sini, tapi kami bingung mau nyari tempat makan yang di mana kan. Jadi kami nanyain tempat makan ke bapak-bapak, dia lagi duduk di pinggir jalan. Nah, tapi posisinya waktu itu aku nanyanya lagi enggak turun dari motor. Jadinya aku dimarahin deh sama bapaknya. Aku dibilangin gak sopan dan disuruh turun dari motor. Aku kaget dong karena di Pontianak nggak pernah mempermasalahin kalau nanyain tempat itu harus turun dari kendaraan dulu. Nah, jadinya aku dan temanku dimarahin dan kami minta maaf ke bapaknya. Terus aku juga kaget di sini dipanggil Mbak karena selama aku di Pontianak aku tuh kalau nggak dipanggil Cece pasti dipanggilnya Dek. Dan ternyata aku baru tahu kalau di Jogja untuk gadis-gadis kayak kita ini itu dipanggilnya Mbak. Jadinya aku belum terbiasa sih sampai sekarang dipanggil Mbak. Wah, agak serem, agak takut ya pengalaman Kak Clarence. Dan juga tuh emang kalau misalnya kita sempat menetap atau mungkin memang menetap di suatu daerah yang baru kita ketahui, itu emang kita harus perlu banget pelajari kultur yang ada, budayanya juga sekalian ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Clarence, setelah kejadian itu sempat takut gak sih atau malah kayak gimana? Wah, takut banget dong karena kan kaget ya tiba-tiba dimarahin. Jadinya bingung masalahnya apa. Jadi pas balik bawa motor, aku tuh sempat kepikiran kayak salahku tuh apa ya. Dan ternyata aku baru tahu dan baru sadar kalau di Jogja untuk menanyakan tempat itu harus turun dari kendaraan dulu. Tapi malah nggak apa-apa loh dengan kita membuat kesalahan, hal tersebut malah jadi pembelajaran buat kita ke depannya, bener kan? Benar. Mungkin bisa aku simpulkan nih teman-teman, bahwa dari cerita Sifra tadi memuat unsur komunikasi nonverbal yang terjadi ketika temannya mengklakson ke Sifra. Lalu selanjutnya pada cerita Kak Ivana memuat unsur komunikasi verbal yang terlihat ketika makna yang diinterpretasikan Ivana dan temannya berbeda sehingga memunculkan kesalahpahaman satu sama lain. Dan kemudian yang terakhir pada cerita Clarence memuat unsur pola budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan perilaku yang dapat dilihat dari budaya Jogja dan Pontianak. Maka dari itu mungkin teman-teman penting banget nih bagi kalian pengen menetap atau pengen ngerantau kayak teman-teman di sini, kalian harus penting banget pelajarin budayanya terlebih dahulu. Oke, mungkin segitu dulu deh dari Cutok kali ya. Dan tapi sebelum aku tutup, kita boleh dong jargon sekali lagi gimana? Boleh. Oke, sebelum kita ini harus lebih semangat, oke? Oke. Oke, aku mulai ya. Cutok Culture Talk. Terima kasih semuanya untuk menonton acara pada hari ini. Saya undur diri, Brigita Melinda. Sampai jumpa di lain waktu.